Bapak dan juga Ibu, sebelum memulai rangkaian acara berikutnya, terlebih dahulu bersama-sama kita akan mendengarkan kata sambutan yang pertama, dan pada kali ini akan langsung disampaikan oleh CEO Infobrand.id kepada Ibu Susilowati Ningsih. Kami persilakan dan boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah. Selamat pagi semuanya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa hari ini dengan nikmatnya lah kita dapat berkumpul di pagi hari ini yang cerah di dalam kegiatan Infobrand Forum 2023. Tentu kita bersyukur sekali kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, serta diberikan kemudahan untuk menjalankan berbagai aktivitas bisnis dan berbagai aktivitas kegiatan kita sehari-hari sehingga semuanya diberikan kelancaran. Amin. Bapak Ibu, izinkan saya untuk menyapa terlebih dahulu para hadirin yang telah hadir di kegiatan kita pada pagi hari ini. Tentu yang saya hormati Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Haji Muldoko selaku Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia. Dalam hal ini beliau akan memberikan sambutannya secara virtual. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Salahuddin Uno, BBA MBA, selaku Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, dan dalam hal ini juga beliau akan memberikan sambutannya dalam bentuk virtual. Dan yang saya hormati juga Bapak Muhammad M. Arsyad Rashid PM selaku Ketua Kadin Indonesia juga akan memberikan sambutan dalam bentuk virtual. Dan yang saya hormati dan terima kasih telah hadir di kegiatan hari ini dan mensupport kegiatan hari ini para narasumber hebat kami yang sudah ada di ruangan ini. Yang terhormat Bapak Tri Raharjo, SE, MM, CDM, CPR, selaku CEO Trust Co Indonesia, Bapak Profesor Insinyur Roy HM Sembel, MBA, PhD, CSA, CIB, selaku Finance Professor and former Dean IPMI International Business School. Thank you, Pak. Yang saya hormati juga Bapak Bima Laga selaku Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia. Telah bergabung juga Bapak Dr. Wahyu Trisetyo Budi, MM, CPM, selaku Strategic Transformation and Innovation Researcher, PPM Management. Dan masih dalam perjalanan, mungkin ya, di sini akan bergabung juga Ibu Dr. Amelia Basar selaku CEO CPCrom dan Communication Expert. Dan yang terhormat Profesor Dr. Insinyur Ujang Sumarwan, MCS, beliau selaku Profesor Consumer Behavior and the Dean of Faculty of Human Ecology IPB University. Dan yang terhormat juga Ibu Emilia E. Maulana PhD, beliau selaku Founder and Managing Director Etnomart. Dan tentu saja para tamu undangan, Ibu Trisya Soherman selaku Ketua Umum CEO Indonesia, Bapak Arif Munajat selaku CEO Infoekonomi.id, dan tentu saja Bapak Ibu para hadirin yang telah bergabung di kegiatan pagi hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang sangat luar biasa menyempatkan di pagi hari ini kita bisa berkumpul.
Baik, Bapak Ibu, saya akan memaparkan sedikit mengenai perkembangan ekonomi, kenapa kegiatan ini kita laksanakan bicara tentang resesi. Kita harus bersiap-siap sebelum kondisi ekonomi yang katanya di negara sudah terjadi. Namun saya percaya di Indonesia kemungkinan terjadi resesi sangatlah kecil. Indonesia menjadi salah satu sedikit di negara di dunia yang cukup optimis di tahun 2023 ini. Bahkan di tengah ancaman resesi global, hingga proyeksi dari IMF bahwa sekitar 43% negara di dunia akan mengalami resesi. Sementara pemerintah Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 sebesar 5,3% dengan angka inflasi Bank Indonesia memproyeksikan berkisar 3% plus minus 1%. Tentu optimisme pemerintah memang cukup beralasan Bapak Ibu, karena rapot ekonomi Indonesia sejak awal pandemi di tahun 2020 terus membaik dan positif. Memang di tahun 2020 mengalami kontraksi minus sebesar 2,0%. Tahun 2021, BPS pun mencatat Bapak Ibu, bahwa ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 3,69%. Kemudian mencapai momentum terbaiknya pada triwulan 3 2022 tercatat sebesar 5,72%, lebih tinggi dari pencapaian triwulan sebelumnya sebesar 5,45%. Meski demikian Bapak Ibu, tentu kita tetap harus waspada dan bersiap diri terhadap situasi ekonomi global yang diprediksi banyak negara mengalami masalah ekonomi. Tentu adalah sikap yang bijak yang perlu dilakukan. Kami pun menyadari bahwa dalam mengelola bisnis, tantangan yang datang silih berganti adalah ujian yang membuat sebuah bisnis akan menjadi kuat. Oleh karenanya, Infobrand Forum tahun ini untuk ketiga kalinya kami mengangkat tema Strategy to Grow During the Threat of Recession. Dengan tema-tema tersebut akan meliputi bahasan ekonomi, e-commerce, innovation, consumer insight, corporate communication, marketing, and branding. Tentu ini diharapkan forum ini mampu memberikan support pertumbuhan brand dan bisnis di Indonesia dan juga memberikan jawaban atas tantangan ancaman resesi global yang tentu saja diprediksi akan terjadi di tahun 2023 ini. Bapak Ibu para hadirin yang berbahagia, berdasarkan data yang disampaikan We Are Social, terjadi juga lonjakan pengguna internet di tanah air kita. Pada tahun 2018, jumlah pengguna internet di tanah air tercatat sebanyak 132,2 juta pengguna internet. Kemudian tumbuh secara signifikan menjadi 202,6 juta di tahun 2021. Bahkan jumlah ini diproyeksikan mencapai 210 juta pada tahun 2022. Kita belum melihat hasil akhirnya, sehingga kita masih menunggu benar tidak nih kita mencapai di angka 210 juta pengguna internet. Berdasarkan data-data tadi, Bapak Ibu, Infobrand pun meyakini digital yang sangat masif terjadi saat ini di Indonesia merupakan salah satu kunci pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 ini. Apalagi kita tahu bahwa di sepanjang 3 tahun terakhir, sejak pandemi melanda Indonesia, pelaku bisnis kini semakin kuat mengadopsi teknologi digital. Bahkan saya mengutip hasil riset dari Google, Temasek, dan Bain & Company, nilai dari ekonomi digital Indonesia mencapai 70 miliar US dollar.
pada tahun 2021, atau ini terbesar di Asia Tenggara. Nah, tentu potensi ekonomi digital tersebut masih bisa bertumbuh dengan nilai yang diperkirakan akan melonjak menjadi 146 miliar US dollar pada tahun 2025. Kami pun menyadari, Bapak Ibu, bahwa kami merasa sangat bersyukur di tengah transformasi ekonomi digital yang sangat masif. Tepat di tahun ini, di hari ini, 9 tahun Infobrand sudah hadir mengiringi pertumbuhan industri digital di Indonesia dan menjadi sebuah portal media digital pertama yang memberikan informasi mengenai perkembangan brand dan bisnis di Indonesia, yang menjanjikan program-program dan penghargaan yang berbasis terhadap riset digital yang telah menjadi barometer pengukuran popularitas, keterpilihan, dan kinerja positif perusahaan-perusahaan dan brand-brand di Indonesia. Para hadirin yang saya hormati, kembali kepada kegiatan Infobrand Forum 2023 ini, kami meyakini tidak hanya memberikan manfaat bagi audiens dari tema-tema aktual yang kami angkat saja pada hari ini, tapi juga Bapak Ibu dapat melakukan networking kepada sama pelaku bisnis dan brand yang tentu saja akan membawa banyak manfaat perubahan bagi perjalanan sebuah brand dan bisnis. Apalagi di era digital saat ini, networking itu seperti sudah menjadi sebuah keharusan untuk berkoneksi satu sama lain dan berkolaborasi. Bapak Ibu, para hadirin yang berbahagia, sehingga koneksi tersebut tentu saja berpotensi menciptakan pengembangan diri, bisnis maupun brand, maupun proyek lainnya, apalagi kita melihat market terus berubah dan proses bisnis yang pasti terus berubah. Dan semakin banyak network dan koneksi semakin memudahkan perusahaan untuk melakukan berbagai akselerasi bisnis lainnya. Bapak Ibu para hadirin sekalian, di momen infobrand.id ini juga akan memberikan apresiasi penghargaan Indonesia Digital Popular Brand Platinum Award kepada brand-brand yang secara konsisten 5 tahun berturut-turut meraih penghargaan Indonesia Digital Popular Brand Award dan berhasil membangun popularitas di dunia digital dan unggul di kategori produk dan jasanya. Tidak mudah memang bicara tentang 5 tahun berturut-turut sebuah brand bisa mempertahankan prestasi yang luar biasa, dan kami sangat mengapresiasi itu. Dan untuk ke-6 kalinya, Bapak Ibu, Infobrand.id juga meluncurkan katalog tahunan Annual Achievement Report Indonesia Corporate and Brand Champion 2023, sebuah katalog yang mampu merangkum dan mempublikasikan berbagai prestasi dan penghargaan yang diraih oleh perusahaan-perusahaan dan brand-brand di Indonesia dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Dan tentu saja katalog ini mengcapture perusahaan-perusahaan dan brand yang telah berhasil membangun corporate and brand champion dalam menghadapi tantangan bisnis di tahun 2022. Sehingga atas kinerja tersebut, brand-brand dan perusahaan tersebut diapresiasi sebagai Indonesia Corporate Brand Champion. Bapak Ibu para hadirin yang berbahagia, tentu sebelum saya akhiri sambutan saya ini, saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu, senantiasa mensupport media kami, Infobrand.id, dalam kondisi baik pandemi maupun pasca pandemi
yang senantiasa kita sama-sama mendorong pertumbuhan brand dan bisnis di Indonesia. Kita saling support dan saling bersinergi. Selamat menghadiri, menikmati sajian dari kami, belajar dari pakar-pakar hebatnya yang kami secara khusus hadirkan untuk Bapak Ibu mendapatkan insight baru dan dapat diaplikasikan ke dalam bisnis keseharian Bapak Ibu. Demikian, mari kita bersinergi terus, belajar beradaptasi dengan lingkungan baru, cara berkomunikasi baru, pola pemasaran baru untuk kemajuan bisnis dan ekonomi Indonesia. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Kami persilakan untuk dapat duduk kembali. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ibu Susilowati Ningsih selaku CEO Informan.id.